Mas Wahyudi, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil keputusan RDGBI yang kembali lagi mempertahankan suku bunga? Ya, sebenarnya kami terkhususnya dari Bank Bengkulu mengharapkan BI sudah memulai memikirkan untuk menurunkan suku bunga BI rate ini. Tetapi sesuai dengan prediksi kami sepertinya dalam bulan ini itu suku bunga tetap ditahan di angka tersebut di 5,75. Seperti itu, Mbak. Baik, lalu seperti apa proyeksi Anda terhadap pemangkasan Bank Indonesia mungkin hingga akhir 2025 ini? Apakah masih memungkinkan ada ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan? Ya harusnya Bank Indonesia belajar dari seperti pada saat kita krisis atau pada saat COVID kemarin, memang suku bunga harus ditekan turun supaya bank bisa ekspansi dan pertumbuhan kredit yang ujungnya juga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, lebih seperti itu. Karena kami ini di perbankan selain dari tekanan likuiditas, ada peraturan baru dari regulator mengenai non-stable funding rasio yang harus kami jaga. Jadi ada ketentuan baru ini yang mulai efektif di tahun 2025 sehingga kita bukan hanya mencari pendanaan, tetapi pendanaannya pun dibobot sedemikian rupa. Misalnya kalau deposito yang yang tidak jangka waktunya misalnya tidak ada penaltinya dan segala macam, itu bobot rasionya itu lebih kecil sehingga kami harus menyiapkan funding lebih dari biasanya, kurang lebih seperti itu. Baik, di tengah regulasi tersebut kita tahu kemarin disampaikan juga arahan dari Bank Indonesia agar perbankan ini bisa terus melanjutkan tren ekspansi terutama ke sektor-sektor prioritas. Lalu apakah dimungkinkan untuk melakukan ekspansi tersebut di tengah volatilitas seperti saat ini? Ya, kalau khusus untuk Bank Bengkulu sebenarnya masih memungkinkan untuk ekspansi tersebut. Karena kami bank daerah, kebetulan juga Bank Bengkulu ini captive marketnya masih ada. Kemudian untuk sektor prioritas, kami Bank Bengkulu untuk pertama kali menjadi mitra dari BP Tapera atau penyaluran kredit perumahan. Jadi kami optimis itu ruang-ruang tersebut. Memang kendala likuiditas yang memang harus menjadi tantangan kami untuk ekspansi kredit ke depan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, lalu di segmen kredit mana yang menurut Bank Bengkulu ini masih mempunyai peluang yang cukup besar di tengah volatilitas seperti saat ini? Kalau kami sendiri sih dari Bank Bengkulu ya, kami tetap akan fokus pada captive market kami, yaitu kredit berbasiskan fixed income ya, yang konsumtif, multiguna, terutama yang melayani pegawai negeri dan sebagainya. Walaupun itu sebenarnya tercatat sebagai kredit konsumtif, tetapi khusus untuk di daerah kebanyakan PNS tersebut tidak sepenuhnya menggunakan penarikan kredit tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Jadi kalau di daerah ini kebanyakan misalnya ini nih PNS yang baru dilantik itu melakukan peminjaman kredit ke bank bukan untuk membeli sesuatu yang langsung konsumtif, tetapi itu nanti dibelikan kebun sehingga nanti hasil kebun itulah yang untuk menghidupin kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi efeknya itu domino kurang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah juga, kurang lebih seperti itu. Baik, artinya hingga saat ini masih belum ada perubahan permintaan untuk kredit konsumtif yang sebenarnya digunakan untuk produktif tersebut? Sejauh ini belum, Mbak.
Dan kami optimis setelah Lebaran ini permintaan tersebut juga semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dari anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti itu kurang lebih. Baik. Jadi dan kecenderungan juga para pegawai negeri ini ngambil kredit multiguna di kita untuk membeli di tengah ada penurunan komoditas, kan ada beberapa misalnya yang harga kebun sawit turun, kemudian beli yang lain-lain lah, kira-kira seperti itu, yang kredit konsumtif tapi sebenarnya produktif.